Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 2001-801-66, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengenalan kecerdasan bisnis. Pengertian kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Pengertian business intelligence menurut para ahli, yang pertama yaitu ada Robert Hult mengatakan business intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Yang kedua, Vercelis. Business intelligence adalah set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Ketiga, Howard Dessner. Business intelligence adalah konsep dan metode untuk meningkatkan cara membuat keputusan akhir menggunakan bantuan sistem mengenai fakta yang terjadi. Selanjutnya, sejarah business intelligence. Istilah intelijensi bisnis awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devens dalam Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes. Devens menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir, Sir Henry Furness, mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya sepanjang Hollandia, Flanders, Prancis, dan Jerman. Dia memelihara rentetan intelijensi bisnis yang komplit dan sempurna. Dalam artikel tahun 1958, peneliti dari IBM Hans Peter Land menggunakan istilah intelijensi bisnis. Dia menggunakan definisi kamus Webster tentang intelijensi, kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Intelijensi bisnis seperti yang dipahami sekarang dikatakan telah berkembang dari sistem pendukung keputusan atau SPK yang mulai dari tahun 1960-an dan berkembang sepanjang pertengahan 1980-an. SPK berasal dari model dibantu komputer yang dibuat untuk membantu dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Dari SPK, gudang data, sistem informasi eksekutif, OLAP, dan intelijensi bisnis muncul menjadi fokus pada sekitar 80-an. Selanjutnya, jenis elemen dalam intelijensi bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan manusia. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis, yaitu landasan dasar yang mendasari BI adalah kuat sistem basis data yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan, serangkaian mart data yang saling berkait, dan platform analitik. Ketiga, perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama.
Keempat, penggunaan dan metode manajerial. Perangkat keras dan lunak. BI hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Ini termasuk manajemen kinerja bisnis dan pendekatan balance scorecard yang berfokus pada indikator kinerja utama dengan perhatian khusus kepada pesaing. Selanjutnya masuk ke faktor sukses dari implementasi intelijensi bisnis. Ada 3 wilayah kritis yang mana organisasi harus memiliki sebelum memulai melakukan proyek IB, yaitu tingkat komitmen dan dukungan proyek dari senior manajemen. Kedua, tingkat kebutuhan bisnis untuk menciptakan sebuah implementasi IB. Ketiga, jumlah dan kualitas dari data bisnis yang ada. Langkah-langkah penting dari intelijensi bisnis, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. 1. Langsung ke sumber data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 2. Mengubah data bisnis menjadi informasi dan berikan secara tepat. 3. Query dan analisis data. 4. Bereaksi terhadap data yang terkumpulkan. Selanjutnya, peran bisnis intelijensi dalam perusahaan. Perlu diingat bahwa peran BI dalam sebuah perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Penyesuaian peran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran industri, administrasi, jenis industri, ceruk pasar. Selanjutnya, manfaat bisnis intelijensi, membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, menganalisa halangan, keuntungan dan solusi yang akan terjadi, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis. Selanjutnya saya akan memasuki ke pertemuan kedua, yaitu komponen kecerdasan bisnis. Komponen dalam kecerdasan bisnis ada 4. Yang pertama ada data warehouse, kedua business analytics, ketiga user interface atau dashboard, keempat ada business performance management atau BPM. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu data warehouse. Data warehouse merupakan golongan dari komponen hardware dan software yang digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian. Fungsi dari data warehouse yaitu membantu dalam mengambil keputusan, mudah dan cepat dalam mengakses data, menciptakan konsistensi data, menghasilkan ROI yang optimal, menyediakan historical intelligence. Karakteristik pada data warehouse yaitu berorientasi pada subjek. Data telah terintegrasi, data bersifat tetap, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Komponen data warehouse yaitu yang pertama gudang, kedua manajemen gudang data, ketiga metadata, keempat tools akses, kelima tools ETL. Selanjutnya start skema data warehouse ada 2, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Kesimpulan data warehouse. Dalam menggunakan data warehouse, pastikan Anda telah menyusun dan mengelola database dengan baik, serta membangun kebutuhan sistem perusahaan yang optimal. Gunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan Anda. Kemudian, pergunakan juga tools yang dapat mendukung proses manajemen data Anda dengan lebih baik dan optimal. Selanjutnya, masuk ke yang kedua yaitu bisnis analitik.
Bisnis analitik adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan bisnis intelijen terhubung satu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Analisis bisnis atau BA. Analisis bisnis mengacu pada keterampilan, teknologi, dan praktik untuk eksplorasi berulang yang berkelanjutan dan investigasi kinerja bisnis masa lalu untuk mendapatkan wawasan dan mendorong perencanaan bisnis. Analisis bisnis berfokus pada pengembangan wawasan dan pemahaman baru tentang kinerja bisnis berdasarkan data dan metode statistik. Sebaliknya, intelijen bisnis secara tradisional berfokus pada penggunaan seperangkat metrik yang konsisten untuk mengukur kinerja masa lalu dan memandu perencanaan bisnis. Dengan kata lain, intelijen bisnis berfokus pada deskripsi, sedangkan analisis bisnis berfokus pada prediksi dan resep. Analisis bisnis menggunakan pemodelan analisis dan analisis numerik secara ekstensif, termasuk pemodelan penjelas dan prediktif, dan manajemen berbasis fakta untuk mendorong pengambilan keputusan. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan ilmu manajemen. Analytics dapat digunakan sebagai masukan untuk keputusan manusia atau mendorong keputusan yang sepenuhnya otomatis. Intelijen bisnis adalah query, pelaporan, pengosesan analitik online atau OLAP, dan peringatan. Domain dasar dalam analytics. Domain dasar dalam analytics ada analisis perilaku, analisis kelompok, analisis pesaing, analisis dunia maya, pengoptimalan perusahaan, dan analisis pelayanan keuangan. Selanjutnya masuk ke yang ketiga, user interface atau dashboard. User interface satu kategori dari aplikasi bisnis intelijen akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format typically dan graphical gadgets. Manfaat user interface. Yang pertama, memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user. Desain yang baik tentu saja memberikan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Manfaat user interface adalah menjadi sebuah jembatan antara pengguna dengan aplikasi. Jadi, semua yang Anda lihat dan dapat berinteraksi di dalamnya maka disebut dengan tampilan antarmuka atau UI. Yang kedua, meningkatkan branding sebuah perusahaan. Manfaat user interface selanjutnya dapat meningkatkan branding atau nilai suatu produk perusahaan sehingga user dapat mengetahui dengan jelas produk atau layanan bisnis perusahaan Anda. UI di sini berperan penting dalam memberikan tampilan visual yang menjadi ciri khas atau identitas dari perusahaan Anda. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Manfaat user interface terakhir yaitu dapat meningkatkan keuntungan atau profit sebuah bisnis. Antarmuka pengguna yang berkualitas merupakan tampilan yang dapat memberikan peningkatan dalam keberhasilan dan pencapaian bisnis, sehingga kita dapat mengetahui dan menyusun manajemen aplikasi. Apakah tampilan desain aplikasi yang sudah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan produk atau perlu diimprovisasi lagi? Selanjutnya, karakteristik user interface. Yang pertama adalah jelas dan konsisten. User interface adalah tampilan antarmuka pengguna untuk proses interaksi pada sebuah aplikasi. UI yang baik tentu akan menampilkan komposisi desain dan konten yang jelas. Jelas dalam artian adalah mudah dipahami pengguna, serta memiliki struktur desain yang konsisten, misalnya dalam penerapan atau implementasi layout, gambar, konten, section, warna, dan lain sebagainya. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki antar pengguna yang responsif dan menarik. Responsif di sini maksudnya adalah dapat dijalankan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Menarik di sini dapat berarti
Penyajian konten dan desain mampu untuk membuat pengguna merasa nyaman untuk terus berada dalam aplikasi tersebut. Pastikan juga Anda membuat sebuah antarmuka sesuai dengan kebutuhan produk Anda. Yang ketiga, terstruktur dan efisien. Terstruktur di sini adalah UI mampu untuk memberikan tampilan yang mendukung dari aplikasi tersebut. Alur jalannya proses aplikasi menjadi lebih mudah dengan adanya UI tersebut. Efisiensi di sini berarti antarmuka yang dibuat mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna. Pastikan untuk membuat interface yang dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Keempat, tepat sasaran. Maksudnya di sini UI yang telah Anda buat memiliki kesesuaian dengan produk yang akan Anda tawarkan atau publikasikan. Tujuan akhir supaya antarmuka yang ditampilkan dapat mendukung dan meningkatkan nilai jual dari produk Anda. Karakteristik yang terakhir yaitu interface yang mudah diolah. Maknanya, ketika Anda melakukan kesalahan atau ingin mengubah beberapa tampilan karena suatu alasan, maka UI yang baik dapat memberikan kemudahan dalam proses editingnya. Selanjutnya masuk ke komponen yang terakhir, yaitu Business Performance Management atau BPM. BPM berfungsi menyediakan tools-tools yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi. Dalam literatur bisnis, performance management memiliki sejumlah nama yang berbeda. Contohnya Corporate Performance Management atau CPM, Enterprise Performance Management atau EPM, Strategic Enterprise Management SEM, dan Business Performance Management BPM. Manfaat, kemampuan, dan komponen Business Intelligence. Business Intelligence merupakan seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Ini merupakan serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Business Intelligence atau BI terdiri dari strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk analisis data, informasi bisnis. Teknologi BI memberikan pandangan historis terkini dan prediksi operasi bisnis. Tujuan BI. Tujuan dari Business Intelligence adalah untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan, dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Strategi dan sistem BI dapat wawasan pelanggan baru, peningkatan visibilitas, informasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan efisien, wawasan penjualan, data real time, dan keunggulan kompetitif. Bisnis intelijen di dunia kerja, yaitu analisis data, penyelesaian masalah, pengetahuan industri khusus, kemampuan berkomunikasi, visi lanjutan, dan perhatian terhadap detail dan ketajaman bisnis. Faktor sukses dari implementasi yaitu dukungan bisnis dan kebutuhan bisnis. Intelijensi bisnis dibangun dari sejumlah komponen, yaitu alokasi dan agregasi multidimensi, denormalisasi, penandaan dan standarisasi, pelaporan seketika, dan peringatan analisis. Sebuah metode antarmuka terhadap sumber data tak terstruktur, perkiraan konsolidasi grup, anggaran dan perpindahan pegawai, inferensi statistik dan simulasi probabilitas, optimasi kunci indikasi performansi, pengontrolan versi dan manajemen proses, manajemen item terbuka. Kesimpulan dari komponen ini adalah BI adalah serangkaian proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang akan mendorong tindakan bisnis menjadi lebih menguntungkan.
Sistem BI akan membantu bisnis untuk mengidentifikasi tren pasar dan menemukan masalah bisnis yang perlu ditangani dalam kurun waktu tertentu. Teknologi BI dapat digunakan oleh seorang data analis, ahli IT, pengguna bisnis, dan kepala perusahaan. Sistem BI membantu organisasi untuk meningkatkan visibilitas, produktivitas, dan memperbaiki akuntabilitas. Kelemahan dari BI adalah proses memakan waktu yang lama karena kompleksitasnya. Selanjutnya saya akan memasuki ke pertemuan ketiga, yaitu tentang data warehouse. Apa itu data warehouse? Definisi umum dari data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian. Data warehouse sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Data warehouse menurut para ahli, yaitu yang pertama W.H. Inmon dan Richard D.H. Data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki subjek, berorientasi, terpadu, waktu varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, VDETPO. Data warehouse adalah data yang read-only analisis dan digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, menurut Romelo, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen atau yang biasanya tersebar di beberapa basis dan OLTP bermigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen. Sejarah data warehouse pada tahun 1960-an, Dartmouth dan General Mills dalam sebuah proyek penelitian bersama dan mengembangkan dimensi syarat dan fakta. Pada tahun 1970-an, A. Nelson dan IRI memperkenalkan data mart untuk penjualan retail. Pada tahun 1980-an, teknologi data warehousing pertama kali digunakan pada akhir 1990-an ketika pekerja IBM Paul Murphy dan Barry Devlin mengembangkan bisnis penyimpanan data. Pada tahun 1983, Teradata Corporation memperkenalkan Data Management System atau DBMS yang khusus dirancang untuk mendukung keputusan. Selanjutnya, bagaimana data warehouse bekerja? Data warehouse mengalir ke dalam gudang data. Misalnya, data didapat dari sistem transaksional dan database relasional lainnya dan disimpan ke dalam gudang data. Data yang masuk dapat terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Setelah itu, data akan melalui fase pengolahan data, pengubahan, dan perencanaan sehingga pengguna dapat mengakses data yang diolah dalam Strong dan menggunakan alat bantuan seperti Business Intelligence, SQL Client, dan Spreadsheet. Teknologi ini menggabungkan informasi dari sumber yang berbeda ke dalam suatu basis data yang komprehensif. Perbedaan database dan data warehouse. Meskipun sekilas konsepnya sama-sama menyimpan data, namun data warehouse tidak sama dengan database. Beberapa perbedaan di antara database dan data warehouse adalah tujuan database untuk merekam data sementara dan data warehouse lebih ditujukan untuk analisa data. Kedua, metode pemrosesannya. Database menggunakan online transactional processing atau OLTP, sementara data warehouse menggunakan online analytic processing (OLA). Ketiga, penggunaannya.
database untuk membantu operasional standar bisnis, sementara data warehouse untuk membantu analisis dalam bisnis. Yang keempat, ketersediaannya. Dalam database tersedia secara real-time, sementara data dalam warehouse diambil dari sistem sumber jika diperlukan. Yang kelima, orientasinya. Database berorientasi pada aplikasi, sementara data warehouse berorientasi pada subjek. Yang keenam, storage. Database umumnya terbatas pada satu aplikasi, sementara data warehouse dapat menyimpan data dari sejumlah aplikasi. Yang ketujuh, tipe datanya. Data yang disimpan dalam database adalah yang paling terbaru, sementara dalam data warehouse baik data saat ini dan historis yang disimpankan. Yang ke-8, tipe query. Database menggunakan query transaksi sederhana, sementara data warehouse menggunakan query yang kompleks untuk tujuan analisa. Selanjutnya, jenis-jenis data warehouse. Setidaknya ada 3 jenis utama dalam data warehouse, yaitu yang pertama, enterprise data warehouse, basis data pusat untuk dukungan keputusan di dalam seluruh perusahaan. Yang kedua, operasional data storage. Jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas, tetapi tidak seperti enterprise data warehouse karena data di dalamnya diperbarui secara real time dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang rutin. Yang ketiga, data mart. Data ini adalah bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk lini bisnis tertentu seperti sales atau finance. Dalam jenis data ini, data dapat dikumpulkan langsung dari sumbernya. Manfaat data warehouse. Yang pertama, menawarkan kecepatan. Data warehouse dibuat untuk pengambilan dan analisa data yang cepat, sehingga memungkinkan bisnis dengan cepat mengakses dan menanyakan data yang relevan untuk menginformasikan keputusan organisasi yang baik. Kedua, ketersediaan, kualitas, dan konsistensi. Data warehouse menggabungkan informasi dari berbagai sumber menjadi satu sumber kebenaran dalam organisasi. Yang ketiga, mendukung bisnis intelijen. Data warehouse menawarkan akses bisnis yang lebih baik ke informasi. Ini membuat bisnis dapat meningkatkan proses dan membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Yang keempat, hemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Analisa data memiliki dampak positif pada bisnis. Riset menyebutkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan keputusan berdasarkan data dapat mengalami pertumbuhan rata-rata lebih dari 30% per tahun. Kelima, membuat prediksi dengan percaya diri. Profesional di bidang data dapat menganalisa dan data bisnis untuk membuat prediksi pasar, mengidentifikasi KPI potensial, dan memungkinkan personel inti untuk membuat rencana berdasarkan prediksi tersebut. Fungsi data warehouse. Fungsi pertama dari data warehouse adalah untuk mengambil sistem keputusan yang tepat. Tujuannya ialah agar dapat membuat keputusan yang benar dalam segmentasi pasar dan manajemen inventaris dan manajemen keuangan atau finansial. Kedua, mudah dan cepat mengakses data. Adalah mudah untuk diakses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien. Tiga, menciptakan konsistensi data. Dikarenakan data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda, sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Keempat, menyediakan historical intelligence. Fungsi ini agar dapat menganalisis setiap periode atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis di masa yang akan datang. Karakteristik data warehouse. Yang pertama yaitu berorientasi pada subjek. Data yang berorientasi pada subjek memiliki dimensi waktu yang saling terintegrasi, di mana nantinya dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer pada setiap jenjangnya. Yang kedua, data telah terintegrasi. Dikarenakan data warehouse merupakan kumpulan data dari berbagai sistem informasi yang ada, maka
Informasi yang diperoleh juga mampu untuk terintegrasi dengan baik, sehingga dapat membantu percepatan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, data bersifat tetap. Maksud di sini adalah informasi yang digunakan tidak berganti dan tidak dapat diubah secara paksa. Dikarenakan data tersebut pada umumnya berisi kumpulan informasi yang telah ada dan terdapat jangka waktu yang telah digunakan. Keempat, dibuat dalam rentang waktu yang tertentu. Sistem basis data atau database yang digunakan tentunya memiliki rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Anda, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada pemakaian untuk setiap strategi bisnis yang Anda jalankan, sehingga basis data yang terbentuk akan selalu diikuti dengan interval waktu penggunaannya. Komponen data warehouse. Komponen yang pertama adalah gudang atau tempat penyimpanan dari data tersebut. Di antaranya adalah meliputi data warehouse appliance, analytics, cloud hosted, dan typical relational database. Yang kedua, manajemen data warehouse. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan data warehouse antara lain dari segi keamanan, pembaharuan data, pemilihan prioritas tugas, mengelola backup dan recovery apabila terdapat keadaan yang dianggap mendesak. Yang ketiga, metadata. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Yang keempat, tools access. Terdapat beberapa tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis menggunakan data warehouse. Pertama, dapat menggunakan konsep data mining dan OLAP. Kedua, dapat menggunakan query reporting tools analytics. Yang kelima, tools ETL. ETL merupakan singkatan dari extract, transform, and load, yang berarti sebuah proses pengambilan data yang nantinya dapat dimodifikasi formatnya. Tools tersebut akan mempengaruhi waktu dan metode dan tipe modifikasi. Selanjutnya, kelebihan dan data warehouse. Yang pertama, menyajikan informasi yang konsisten untuk semua pihak, menyajikan berbagai data dari masa ke masa, sumber pengambilan keputusan yang tepat, mengurangi tekanan pada sistem operasional produksi, memberikan akses data dengan cepat, menghemat waktu analisis data, menyajikan data riwayat dalam kapasitas yang benar, dan mampu mengintegrasikan berbagai sumber data. Kekurangan data warehouse yaitu proses perubahan data agak sulit, proses penyusunan data juga agak sulit, tidak cocok digunakan pada data yang tidak terstruktur. Dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengimplementasikan data. Ruang lingkupnya sering meningkat. Data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Apa itu star skema data warehouse? Banyak sekali skema yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memproses kebutuhan data warehouse. Salah satunya dengan menggunakan metode star skema yang cukup efektif dalam mengolah sebuah database. Skema ini terbilang sederhana dan susunan tabelnya membentuk pola bintang yang di dalamnya tersusun atas dua entitas, yaitu tabel fakta dan dimensi. Selanjutnya, istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama, data mart. Bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis data pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. Kedua, OLAP merupakan pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Yang ketiga, OLTP, pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Yang keempat, DSS merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Yang kelima, dimension table. Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data retail.
yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu. Contoh data warehouse. Yang pertama, Amazon Redshift merupakan salah satu servis yang disediakan oleh salah satu perusahaan marketplace terbesar, Amazon. Data warehouse yang ditawarkan di sini berubah sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya. Yang kedua, Panoply menggunakan sistem mesin pembelajaran dan natural language processing atau NLP yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Yang ketiga, BigQuery. Servis ini masuk dalam bagian Google Cloud Platform dengan kapasitas yang besar. Dengan sistem NURBS atau tanpa operator analisis data, BigQuery menawarkan pengguna kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat, seperti query untuk analisa real-time dengan sumber terbaru yang pastinya sangat menguntungkan. Keuntungan data warehouse. Berikut ini beberapa keuntungan data warehouse. Terdiri atas potensial high returns on investment adalah suatu organisasi harus menjalankan sejumlah besar sumber daya untuk memastikan kesuksesan. Kedua, competitive advantage adalah keuntungan kompetitif dapat dicapai dengan memungkinkannya akses. Ketiga, increase productivity of corporate decision makers adalah data warehousing yang dapat meningkatkan produktivitas pengambil keputusan dengan membangun database terintegrasi yang konsisten. Selanjutnya masuk ke pertemuan keempat dan kelima, yaitu Extract Transform Load atau ETL. Sejarah ETL. ETL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam superkomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak akhir tahun 1980 hingga pertengahan 2000, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data yang mendukung aplikasi bisnis intelijen, di mana sekarang ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaharuan terlalu sering. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan data integrasi lainnya, seperti ELT, CDC, dan virtualisasi data untuk mengelola data real-time dan selalu berubah. Apa itu ETL? ETL atau Extract Transform Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya big data. Di sana data akan dikombinasikan dari berbagai sumber. Setelah itu, mereka simpan di tempat bernama data warehouse. Mengapa ETL itu penting? Karena sangat berkaitan dengan penerapan data science dalam bisnis, di mana big data adalah unsur yang penting untuk perusahaan. Berbagai pihak sangat membutuhkannya. ETL adalah salah satu proses yang bisa membantu mereka semua lewatnya. Berbagai informasi yang bisa diambil dan dimanfaatkan. Dengan begitu, keputusan bisnis yang tepat pun bisa dibuat. Tidak ada lagi pihak yang meraba-raba dalam kegelapan atau asal tembak. Selanjutnya, cara kerja ETL. Yang pertama ada ekstraksi data. Sebagian besar perusahaan mengelola data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa alat analisis untuk membuat bisnis intelijen. Namun, ada juga bisnis yang hanya tergantung pada satu jenis atau sistem. Jika ingin membuat strategi data yang kompleks, berfungsi, dan yang digunakan harus bisa bergerak bebas di antara sistem dan aplikasi. Data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindah ke tempat yang lain. Dua, transformasi ETL merupakan pembersihan dan mempersiapkan agresi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan kompatibel.
Cara kerjanya yang ketiga yaitu loading atau memuat data. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu memuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau interval terjadwal. Pada loading terbagi menjadi dua, yaitu full loading dan incremental loading. Untuk full loading ETL, semua yang berasal dari transformasi menjadi catatan baru dan unik di gudang data. Full load berguna untuk menghasilkan kumpulan data yang tumbuh secara eksponensial dan sulit. Yang keduanya, incremental loading. Metode ini kurang komprehensif tetapi lebih mudah dikelola. Incremental ini membandingkan data yang masuk dengan data yang udah ada dan hanya akan menghasilkan data tambahan jika ditemukan data yang unik dan baru. Tujuan ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ELT juga digunakan untuk mengintegrasikan data. Sistem ETL merupakan dasar dari pengolahan data, khususnya big data. Sistem ETL terdiri dari komponen sebagai berikut. 1. Menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Terkadang data yang hilang dan input data yang salah menjadi sebuah masalah. Salah satu syarat agar data tersebut dapat diolah dengan baik adalah adanya konsistenan data. Yang kedua, menyediakan kepercayaan data yang terstruktur dan terdokumentasi. Artinya, data yang digunakan haruslah sesuai dengan fakta. Kesesuaian data dengan fakta membuat data tersebut memiliki kualitas. Data juga harus terdokumentasi dengan benar. Ketiga, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Keempat, menyesuaikan data yang berasal dari berbagai sumber data. Selanjutnya masuk ke RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Berbagai macam relasi dalam database, yaitu one-to-one. Relasi one-to-one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Selanjutnya, one-to-many. Relasi one-to-many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Selanjutnya, relasi many-to-many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris dari data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Selanjutnya masuk ke SQL Server. SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. SQL Server adalah Sistem Manajemen Database Relasional atau RDBMS yang dirancang untuk beraplikasi dengan arsitektur client server. Jadi, secara umum SQL Server adalah sebuah software yang dibuat perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database. Client adalah setiap komponen sistem yang meminta layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Server adalah setiap komponen sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Fungsi SQL Server. SQL memiliki beberapa fungsi, antara lain memungkinkan mengakses dan memanipulasi data, dapat mengeksekusi query terhadap database, dapat mengambil data dari database, dapat menyisipkan data dalam database, dapat memperbarui data dalam database, dapat menghapus data dari database, dapat membuat database baru, dapat membuat tabel terbaru dalam database, dan dapat membuat prosedur data yang tersimpan dalam database dan lain-lainnya. Kelebihan SQL.
adalah sangat powerful dan banyak sekali digunakan perusahaan-perusahaan terbesar karena memang sangat powerful untuk konsep client server. Kekurangan SQL yaitu softwarenya berbayar, oleh karena itu hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu untuk menggunakan SQL Server. Walaupun server yang gratis yaitu versi Express, namun banyak fitur yang kurang lengkap dari versi yang terbayar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertemuan ke-6 yang berjudul Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk bisnis intelijen yang menyajikan data integrasi, pelayanan OLAP, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL pada Kettle. Aplikasi Pentaho yaitu Pentaho BI Server, Pentaho Data Integration atau Kettle, Pentaho Analysis, Pentaho Reporting, WK, dan C-Tools. Apa itu Pentaho Data Integration atau PDI? Pentaho Data Integration adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. Pentaho dapat digunakan migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drag drop komponen yang memudahkan user. Apa itu Kettle? Kettle merupakan aplikasi extract, transformation, and load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI Pentaho Data Integration. Fitur-fitur Kettle memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang kontrol flow umum maupun data flow. Multi-platform karena dikembangkan di atas Java yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Bersifat konkuren, yaitu pada setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel. Komponen utama PDI. Yang pertama, transformation. Transformation adalah komponen Kettle yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Yang kedua ada job. Adalah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas. Job terdiri dari satu atau lebih job entry yang dijalankan dalam urutan tertentu. Ketiga ada step, yaitu blok bangunan inti dari transformation. Masing-masing step memiliki fungsi dan tugas tertentu. Yang keempat ada spawn. Spawn adalah user interface untuk membuat job dan data transformation. Kelima, PAN adalah tools yang berfungsi membaca, merubah, dan menulis data. Keenam, yang terakhir, Kitchen adalah program yang mengeksekusi job. Umumnya dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal. Sekian ringkasan dari mata kuliah kecerdasan bisnis. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.